Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, dan umat beliau hingga akhir zaman. Hidup adalah perjalanan yang dipenuhi hikmah dan pelajaran, bahkan dari sumber-sumber yang tak terduga. Suatu pagi yang biasa di sebuah shelter bus kawasan Cawang, saya mendapatkan pelajaran hidup yang luar biasa dari seorang bocah kecil penjual koran. Pelajaran sederhana ini menggugah hati, membuat saya merenungkan kembali makna perjuangan, rezeki, dan tujuan hidup. Hari itu, saya berangkat lebih pagi dari rumah menuju tempat kerja di Cikarang. Kebiasaan saya menggunakan bus antar jemput terasa lebih nyaman dibandingkan mengendarai kendaraan sendiri di tengah hiruk-pikuk kemacetan Jakarta. Saat sedang duduk menunggu jemputan, seorang bocah lelaki berusia belasan tahun mendekat, menawarkan koran kepada para penumpang di shelter. Dengan suara lantang, ia berkata, "Koran, Kompas, Media Indonesia, Tempo Republika, Warta Kota." Saya pun memanggilnya dan membeli koran Kompas. Dengan cekatan, ia memilihkan koran yang saya minta dari tumpukan dagangannya. Ketika saya menyerahkan uang pecahan Rp50.000, bocah itu dengan percaya diri memberikan kembalian dari tas kecilnya yang tampak kumal. Saya sempat bergurau, "Wah, pagi-pagi sudah banyak uang ya?" Ia tersenyum dan menjawab, "Alhamdulillah bang, rezeki saya lagi lancar." Setelah itu, ia melanjutkan menawarkan dagangannya kepada orang lain dengan semangat yang tidak pernah pudar. Melihat bocah kecil itu, hati saya tersentuh. Wajahnya basah oleh keringat, tetapi semangat dan keceriaannya tetap terpancar. Dengan sopan dan penuh gigih, ia terus menjajakan korannya. Ada rasa haru yang menyelimuti hati saya. Betapa hebat perjuangan seorang anak kecil ini untuk mencari rezeki yang halal di usia yang seharusnya ia habiskan dengan bermain. Saat ia duduk di samping saya untuk sejenak beristirahat, saya bertanya, "Kamu tidak sekolah, Dik?" Ia menjawab lugas, "Tidak, Bang. Saya tidak ingin sekolah tinggi-tinggi." Penasaran, saya bertanya lagi, "Apa karena tidak ada biaya?" Ia menggeleng, "Bukan bang, saya punya cita-cita. Walau saya hanya tukang koran, saya ingin punya penghasilan sendiri. Saya sering baca di koran, banyak orang yang sekolah tinggi sampai sarjana, tapi tetap menganggur. Abang saya tidak sekolah, tapi sekarang punya agen koran. Penghasilannya 3-4 juta setiap bulan. Lebih besar dari gaji pegawai honorer." Jawaban itu membuat saya terdiam. Bocah kecil ini telah memberikan perspektif yang berbeda tentang pendidikan dan rezeki. Kata-katanya mengingatkan saya pada ungkapan Zig Ziglar, seorang motivator kelas dunia. Anda tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai sesuatu, tetapi Anda harus memulai untuk menjadi luar biasa. Bocah ini telah memulai sesuatu yang besar dari hal kecil. Di usianya yang muda, ia telah belajar tentang makna kerja keras dan kemandirian. Dalam pandangan Islam, kerja keras adalah bagian dari ibadah. Imam Malik pernah berkata, "Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki yang halal, maka ia seperti seorang mujahid di jalan Allah." Tanpa ia sadari, bocah kecil itu telah mengamalkan nilai-nilai luhur ini. Lebih dari itu, kata-kata bocah tersebut mengingatkan saya pada pemikiran cendekiawan Muslim, Ibnu Khaldun, yang menekankan pentingnya bekerja sebagai bagian dari kemajuan peradaban. Menurutnya, manusia tidak boleh hanya bergantung pada pendidikan formal, tetapi juga harus mampu melihat peluang dan memanfaatkannya untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Hal serupa juga pernah diungkapkan oleh filsuf Yunani, Aristoteles, yang berpendapat bahwa kebahagiaan sejati berasal dari pencapaian, bukan sekadar gelar atau status. Bocah kecil itu, dengan caranya sendiri telah memahami filosofi ini. Meskipun ia bukan seorang sarjana, ia telah menemukan kebahagiaan dalam kerja kerasnya dan merasakan hasil dari usahanya sendiri. Pagi itu, saya meninggalkan shelter dengan pikiran yang penuh perenungan. Bocah kecil penjual koran tersebut telah mengajarkan saya pelajaran yang sangat berarti tentang hidup. Sebagai seseorang yang memiliki pendidikan formal dan pekerjaan tetap, saya merasa masih banyak hal yang harus saya pelajari darinya tentang arti kemandirian, keberanian, dan semangat untuk bermimpi. Andrea Hirata pernah menulis dalam salah satu novelnya, "Hidup adalah tentang keberanian menghadapi yang mustahil." Bocah kecil itu telah menunjukkan keberanian tersebut.
Ia tidak takut menghadapi kerasnya kehidupan, dan ia memilih jalannya sendiri dengan penuh keyakinan bahwa rezeki dari Allah yang Maha Kuasa selalu ada untuk mereka yang berusaha. Pelajaran yang saya dapatkan hari itu adalah bahwa pendidikan sejati tidak hanya berasal dari bangku sekolah. Kehidupan itu sendiri adalah universitas terbesar. Seperti kata bijak, hidup adalah guru terbaik. Belajarlah darinya setiap hari. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus berusaha, bersyukur, dan memetik hikmah dari setiap pengalaman hidup. Rezeki adalah karunia dari Allah yang Maha Kuasa, tetapi usaha dan doa adalah kuncinya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan nikmat dan rahmatnya pada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. Shalawat serta salam, semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabatnya, dan seluruh umatnya, hingga akhir zaman. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah yang Maha Kuasa, pada kesempatan yang berharga ini, marilah kita bersama-sama merenungkan salah satu tema penting dalam kehidupan kita, yaitu menggapai ketenangan melalui tasawuf. Dalam perjalanan hidup, kita sering dihadapkan pada berbagai kegelisahan, ketakutan, dan kecemasan, yang seringkali disebabkan oleh keterikatan kita pada dunia. Tasawuf sebagai salah satu cabang ilmu dalam Islam hadir untuk membantu kita melepaskan diri dari keterikatan duniawi yang berlebihan dan mengarahkan hati kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Al-Quran surah Al-Hadid. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara dan penuh dengan tipu daya. Harta, jabatan, keluarga, dan segala sesuatu yang kita miliki hanyalah titipan yang sewaktu-waktu dapat diambil kembali oleh Allah yang Maha Kuasa. Maka sebagai hambanya, kita harus menyadari bahwa tujuan hidup yang sebenarnya adalah mencari ridha Allah dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat yang kekal. Sahabat sekalian, rasa takut kehilangan sesuatu di dunia ini adalah hal yang wajar. Namun, jika rasa takut tersebut mendominasi hati kita, itu menjadi tanda bahwa kita telah terjebak dalam kecintaan duniawi. Nabi Muhammad sabda, dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Tasawuf mengajarkan kita untuk mengarahkan hati hanya kepada Allah yang Maha Kuasa. Ketika kita bersandar sepenuhnya kepadanya, kita akan memahami bahwa kehilangan di dunia ini adalah bagian dari ujian yang membawa kita semakin dekat kepadanya. Sebagai contoh, ketika kita merasa takut kehilangan pekerjaan, ingatlah bahwa rezeki sejati berasal dari Allah yang Maha Kuasa. Ketika kita takut kehilangan jabatan, ingatlah bahwa kehormatan sejati terletak pada ketakwaan kepadanya. Seorang sahabat Nabi, Abu Darda radhiyallahu anhu, pernah berkata, kekayaan bukanlah dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah hati yang merasa cukup. Pernyataan ini menggambarkan pentingnya memiliki hati yang lapang dan tidak terikat pada dunia. Ulama besar seperti Imam Al-Ghazali juga menekankan bahwa ketenangan jiwa hanya dapat dicapai melalui zikir dan mendekatkan diri kepada Allah. Dalam kitabnya, Ihya Ulumuddin, beliau menuliskan bahwa hati manusia bagaikan cermin yang harus selalu dibersihkan dari debu duniawi, agar dapat memantulkan cahaya ilahi dengan sempurna. Cendekiawan Muslim seperti Syed Naqib Al-Attas menambahkan bahwa tujuan akhir manusia adalah mencapai kebahagiaan hakiki, yang hanya bisa diraih dengan mengenal Allah yang Maha Kuasa, dan menjalankan perintahnya dengan ikhlas. Para filsuf seperti Al-Farabi menyebutkan bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari kepemilikan materi, melainkan dari keberhasilan manusia dalam memahami dan menjalankan kebijaksanaan yang ditanamkan Allah dalam hati mereka. Motivator kelas dunia seperti Tony Robbins mengatakan, kunci kebahagiaan bukanlah memiliki segalanya, tetapi mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Jika kita kaitkan dengan ajaran Islam, ini selaras dengan konsep syukur yang diajarkan oleh Al-Quran.
Tokoh dunia seperti Mahatma Gandhi pernah berkata, kebahagiaan sejati ditemukan dalam kerendahan hati. Ini mengingatkan kita pada ajaran Islam yang selalu menganjurkan umatnya untuk bersikap tawadu atau rendah hati. Profesor ternama dalam bidang psikologi, Dr. Martin Seligman, menyebutkan bahwa salah satu faktor penting dalam mencapai ketenangan batin adalah memiliki tujuan hidup yang bermakna. Dalam Islam, tujuan hidup tersebut telah jelas ditentukan, yaitu untuk beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa. Sahabat sekalian, contoh sederhana dari penerapan tasawuf dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menyisihkan waktu untuk berzikir dan bermunajat kepada Allah setiap hari, bersikap ikhlas dalam menghadapi segala ujian, dan selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan. Ketika kita menjalani kehidupan dengan hati yang bersih dan ikhlas, maka ketenangan dan kebahagiaan sejati akan menghampiri kita. Marilah kita jadikan tasawuf sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa dan memperoleh ketenangan jiwa yang hakiki. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita dan menjauhkan hati kita dari keterikatan dunia yang berlebihan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berkenan sahabat.